Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, para peserta dai yang saya kagumi dan yang saya cintai, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan dan kesatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Demikian ungkapan Insinyur Soekarno, mantan presiden pertama kita. Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita semua betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Namun sayang hadirin, umat Islam sekarang ini sepertinya jauh dari kata persatuan. Coba kita lihat, Indonesia saat ini sedang menangis, pertiwi kita sedang bersedih, dikarenakan nuansa perbedaan yang muncul dari keberagaman melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, permusuhan, bahkan gontok-gontokan yang meluluh lantahkan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini kita bina. Na'udzubillah. Timbul pertanyaan, apakah kita rela negeri yang dibangun dengan susah payah, dengan untayan air mata, dengan genangan darah dan bergelimpangan mayat para syuhada harus diporak-porandakan dengan satu golongan? Tentu tidak. Oleh karenanya, persatuan dan kesatuan adalah upaya kita untuk membangun bangsa ini menjadi Indonesia maju. Dengan rujukan surah Al-Hujurat ayat 13 juz ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, langkah pertama yang paling utama untuk menjalin persatuan dan kesatuan adalah kita menjalankan ukhuwah Islamiyah. Meskipun mereka berbeda suku, bahasa, adat, istiadat, tapi kita kalau satu akidah, kita tidak boleh saling menghina, memfitnah, mengadu domba, apalagi saling bertumpah darah. Na'udzubillah.
Tsumma na'udzubillah. Mengingat betapa pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah, maka pantas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau sedang sakit keras, namun ketika beliau mendengar pertentangan antara kaum Aus dan Khazraj, beliau bangkit berdiri dan berkata dengan lantang, abadan 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 jahiliyah min ba'di ma ja'tihim. Apakah kamu ingin kembali dalam tradisi jahiliyah? Sikap keras Rasul tersebut merupakan merajutnya ukhuwah Islamiyah yang harus patut kita teladani. Kenapa? Karena perpecahan antara kaum Aus dan Khazraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal umat Islam yang saat ini banyak terjadi. Sebagai bukti, gara-gara perbedaan pendapat masalah furu'iyah, berlainan organisasi untuk kepentingan pribadi, lantas pisah partai, putus silaturahim yang berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang suka memberikan rasa aman atas perbuatan dan ucapannya kepada orang lain. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, sudah seharusnya keberagaman melahirkan persatuan. Dengan persatuan, insya Allah kita akan pulih bersama dari berbagai macam cobaan yang terjadi di negeri ini. Karena apa? Karena yang namanya persatuan, saudaraku, itu harus dirawat dengan nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, kita harus cinta kepada tanah air. Kenapa kita harus cinta kepada tanah air? Karena dulu ada seorang ulama Jawa Timur yang bernama Hadratu Syekh Muhammad Kiai Haji Hashim Asy'ari bin Kiai Haji Asy'ari Jombang bin Syekh Abu Syarwa bin Syekh Abdul Wahid bin Syekh Abdul Halim bin Syekh Abdul Rahman Pangeran Sakhud Bagda bin Syekh Abdul Halim Pangeran Benawa bin Syekh Abdul Rahman Jakatingkir Sultan Pajang bin Sunan Giri Raden Ainul Yakin mengatakan apa? Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Oleh karenanya, mulai hari ini kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kuntul fis halafis, kuntul baris rawe-rawe, rantas malang-malang putung. Pepatah Arab mengatakan al-jama'atur rahmah wal firdatu adabihi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karenanya, melalui perlombaan ini, yuk kita sama-sama membangun bangsa ini menjadi Indonesia maju. Dengan cara apa? Ukhuwah Islamiyah. Insya Allah kita akan pulih bersama, bangkit perkasa, dan kita mendapatkan rahmat semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemah limpah lah janawi, tata tentram kertok raharjo, negeri madani dilindungi lillahi rabbi. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Dracula giginya patah, kuntil anak patah hati. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.